Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 263 Lakon Sumbodro Kromo. Dadungawuk tertawa melihat Raden Bimasena heran akan kekuatan serudukan Kebundanu. Jika itu menerjang seseorang pasti akan remuk tulang-tulangnya. Jika kau tidak menghindar pasti sudah terkapar berpatahan tulang igamu. Bimasena, teriak Dadungawuk. Kebundanu kembali menerjang Raden Bimasena sambil mendengus-dengus pertanda marah. Raden Bimasena masih berusaha selalu menghindar. Jika ia ingin membunuh tentu tidak kesulitan. Dengan kuku Ponconoko pasti akan robek kulit daging kerbau itu. Namun Raden Bimasena ingin menangkap Kebundanu tanpa melukainya. Satu-satunya cara adalah dengan adu kekuatan. Namun jika hanya mengandalkan tenaga sewajarnya, tentu tidak akan bisa mengalahkan tenaga kerbau yang sangat besar tersebut. Raden Bimasena tak ingin berlama-lama. Ia segera mengeluarkan salah satu ajian andalannya, Aji Bandung Bondowoso, yang kekuatannya seperti 1000 gajah dan beratnya bagai sebuah gunung. Ketika Kebundanu menyeruduk dengan marah, Raden Bimasena sengaja tidak menghindar. Dadungawuk terbelalak. Ia dalam hatinya menyayangkan jika Raden Bimasena sampai mati oleh Kebundanu. Ia adalah satria yang sejatinya. Namun Dadungawuk terkejut ketika Raden Bimasena berhasil menangkap tanduk Kebundanu dan kemudian terjadi saling dorong. Sesungguhnya Raden Bimasena tidak perlu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia sudah bisa melumpuhkan Kebundanu sehingga tak berdaya. Raden Bimasena, aku dan Kebundanu menyerah. Aku kagum dan hormat karena kau tidak melukai aku maupun Kebundanu, berkata Dadungawuk. Kalian akan aku boyong ke Hamarto. Nanti pada saatnya kita boyong ke Dwarawati, ajak Raden Bimasena. Sesungguhnya Dadungawuk senang bisa berperan dalam sebuah pernikahan agung. Seorang kesatria sejati, Raden Harjuno, dengan seorang putri utama bagi bidadari, Dewi Worosumbodro. Setelah singgah di pondok Dadungawuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, di antaranya adalah pakaian kebesaran Kebundanu. Mereka kemudian berangkat menuju Amarta atau negeri Indraprastha. Sementara itu Patih Sengkuni, Pendhita Durna, Burisrawa dan para Kurawa telah menghadap Hyang Bathari Durga. Mereka diterima dengan senang hati. Setelah saling sapa sesuai adat istiadat kahyangan Setra Gondomayit, Patih Haryo Sengkuni menyampaikan maksud dan tujuannya. Hong wilahing lai. Jadi Angger Burisrawa tetap ingin mempersunting Worosumbodro. Yang Bathari Durga bertanya, hahaha. Jika tidak dengan Bodro, lebih baik tetap jomblo yang Bathari. Jawab Raden Burisrawa. Iyong, matur marang Yang Bathari kok nganggo istilah jomblo. Itu dapat dari mana, Res? Celethu Patih Haryo Sengkuni. Anak milenial harus gaulman, jangan kuper. Jawab Burisrawa selengean. Ambuh Res karepmu. Yang Bathari sanggup membantu segala permintaan Raden Burisrawa. Namun Pendhita Durna menyela.
Untuk kereta kencana beriang emas dan saiznya sudah tersedia di keraton Hastinapura yang Batari. Syukurlah jika demikian. Untuk kayu klepu Dewendaru, pohon parijata kencana, gamelan Lokananta dan para bidadari, akulah yang akan menghadap Yang Pramesti Bathara Guru. Pasti tidak akan ditolak. Berkata Bathari Durga. Wih, ha, 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 kelakon daup dengan Mbok Bodro. Wih, ha, 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 berkata Burisrawa kegirangan. Untuk kebun danu, datanglah ke pondok Dadung Ngawuk di hutan Krendo Wahono. Pinjamlah kepadanya, katakan atas permintaanku. Pinta Bathari Durga bersambung. Seorang yang berbudi luhur akan senang jika bisa mengalahkan musuh tanpa harus melukai.